Saya Dr. Bulan Semanung Khalid, MKes MM, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sedang Bedagai, menyampaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Sedang Bedagai tahun 2020. Adapun tugas pokok daripada Dinas Kesehatan Kabupaten Sedang Bedagai adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta sumber daya kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan sendiri antara lain perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat-alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga atau dalam PKRT, serta sumber daya kesehatan. Kemudian pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan kesehatan. Adapun isu strategis adalah pertama, peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Yang kedua, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular. Yang ketiga, peningkatan perilaku sadar sehat, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Indikator kinerja utama ada dua tujuan. Tujuan pertama, tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan 3 sasaran, meningkatnya layanan kesehatan masyarakat. Indikator tujuannya, indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 mencapai 80 dan sampai dengan 2021 85. Kemudian sasaran kedua, meningkatnya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular dengan indikator tujuan persentase desa mencapai UCI dengan target kinerja tahun 2020 97%, 2021 98%. Dan persentase desa yang melaksanakan pos pembinaan terpadu target kinerjanya 2020 50, 2021 55%. Dan sasaran ketiga, meningkatnya layanan kesehatan ibu dan anak dengan 2 indikator, yaitu angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2020 85 dan tahun 2021 80. Angka kematian bayi per mil kelahiran hidup tahun 2020 4, tahun 2021 4. Dan tujuan kedua yaitu meningkatnya sanitasi dasar dan perilaku hidup bersih dan sehat dengan sasaran meningkatnya perilaku sadar sehat. Indikator tujuan dan sasaran adalah persentase keluarga sehat, di mana tahun 2020 target kinerjanya 65% dan tahun 2021 nanti 70%. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra, di mana dengan angka indikator utama, angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan angka harapan hidup yang tertuang dalam sasaran RPJMD, yaitu tahun 2016 sampai 2021 dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dan ini akan diraih dengan antaran 21 peraihan, di mana di sana ada 3 peraihan utama, yaitu prevalensi stunting 27,2, kemudian angka kematian ibu 80 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi 4 per 1000 kelahiran hidup. Dan sebagai sasaran daripada Dinas Kesehatan, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, dan meningkatnya layanan kesehatan ibu dan anak, dan meningkatnya perilaku sadar sehat. Keselarasan untuk mencapai indikator RPJMD ini dengan tujuan meningkatnya kualitas SDM masyarakat sangat berperan dinas-dinas lain, OPD lain, baik itu dinas PU di dalam hal membangun pelayanan kesehatan, kemudian Dinas Perkim membangun jalan menuju puskesmas atau fasilitas kesehatan, kemudian membangun taman-taman,
Kemudian juga sangat juga berperan dinas sosial di dalam penetapan daripada peserta sasaran daripada Jamkesda, dan kemudian dinas perikanan, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, bahkan dengan dinas industri lainnya, dan terkhusus juga dengan dinas perizinan dan OPD lainnya yang sangat membantu. Cascading tahun 2020 antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala Bidang yang dibawahinya, yaitu sasaran pertama, meningkatnya layanan kesehatan masyarakat dengan indeks kepuasan masyarakat 82%. Ini dikolaborasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Mereka melakukan tugas dan fungsi masing-masing sehingga tercapailah indikator sasaran tersebut di atas. Dan kemudian pada sasaran kedua, meningkatnya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, ada 4 kepala bidang atau seluruh kepala bidang berkolaborasi melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Dan kemudian untuk sasaran ketiga, yaitu meningkatnya perilaku sadar sehat, ini dikolaborasikan cascading dengan 3 kepala bidang, yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat melakukan tugas dan fungsinya dengan untuk mencapai indikator sasarannya, yaitu persentase penduduk stok BAPS 95% dan persentase sekolah yang mempromosikan kesehatan sebanyak 38%. Dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan atau Pengendalian Penyakit, mereka melakukan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing untuk mencapai sasaran ketiga. Sasaran keempat yaitu meningkatnya layanan kesehatan ibu dan anak. Ini dilaksanakan ataupun cascading dengan 2 kepala bidang kesehatan masyarakat dengan kepala bidang sumber daya kesehatan. Rencana aksi tahun 2020, adapun indikator sasarannya adalah indeks kepuasan masyarakat dengan aksi akreditasi puskesmas, kemudian workshop, dan kemudian persentase desa yang mencapai UCI yang targetnya 97, dan persentase desa melaksanakan pos pembinaan terpadu dengan target 50, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan target 85, angka kematian bayi per mil dengan target 4 per mil, dan persentase keluarga sehat dengan target 65. Perlu saya sampaikan bahwa sebelum dan sesudah COVID, target kinerja tidak ada perubahan, tetap dengan indikator kinerja utama dengan targetnya, dan setelah perubahan juga sama dengan target yang sama. Ada beberapa inovasi di Dinas Kesehatan dan jejaringnya yang untuk mengungkit indikator kinerja utama, antara lain adalah GEMAS, Gerakan Empati Masyarakat Sakit, Sikarbu-Lihat, Sistem Informasi Kartu Ibu Sehat, Silusi, Sertifikat Lulus Imunisasi, Siluas, Sertifikat Lulus ASI Eksklusif, Rasa Sate, Gerakan Sadar Sakit Hipertensi, dan juga beberapa inovasi-inovasi lainnya. Demikian penyampaian kami tentang Sakit tahun 2020, dan semoga Allah yang Maha Kuasa dapat untuk memberikan kekuatan kepada kami menjalankan tugas kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami masing-masing. Terima kasih.